Dan yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Kapolri, dosen, serta karyawan Universitas PGRI yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Universitas PGRI Negara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang berlimpah. Sebelum acara dimulai, berikut akan kami bacakan susunan acara halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Universitas PGRI Negara pada pagi hari ini. Pertama yakni pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan Rektor Universitas PGRI Negara, keempat sambutan Ketua DPRD PGRI Pasuruan, kelima pemberian angpau lebaran kepada karyawan, keenam doa, ketujuh persoalan salaman dan amal, terakhir berdoa. Marilah kita buka acara halal bihalal pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh mahasiswa Universitas PGRI Negara yang bernama Asmita Alim Mulia, Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2021. Kepada beliau kami persilakan. Biasanya mungkin seperti iya, rapatnya itu sampai rapatnya dia enaknya ada tapi jangan kayak gini biasa aku aja nanti kumpulkan baginya panggil atau kayak bunyi bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan biasanya dia yang itu yang bagian kita lucu enak atas nama sopo oleh kita yang nama lagi kan misalnya nggak siap kita nggak siap iya nggak ada tak bisa
jurusan. Apa ya Pak? Kono anu lho Pak. Apa Pak? Anu lho Pak. Kono obat. Obat baru itu. Satu sekali tuh. Satu sekali tuh. Apa ganti? Apa mulai manu kan? Siapa? Anu keselar itu. Kayak obat itu. Belang. Acara selanjutnya yakni disampaikan oleh Rektor Universitas Tunggal Bapak Dr. Dewi Indri. Kepada beliau dipersilakan. Pasan anu dulu kayak baik bahasa Indonesia Sebelum Timur Leste sambutan dari Borok dan perkenan paket 1, 2 dan 3 bergeser ke depan. Masuk saya sendirian. Kapan ini aku kanan kiri PLPP saya sendirian. Ayo Pak mana Pak? Pak Fuad Dan nanti Pak Fuad ini diwakilkan Gila, sing tengah itu lho. berdiri. Kelambi ini aku. Dari ada kelihatan ya ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kukurin apa sampean? Kukurin enggak ya? Yang terhormat Ketua PPA PPPD Nasional Bapak Dr. Haji Yusuf Martiko, pengurus sekretaris dan perdana PPPD, Kukurin para pengawas karena berarti nang sampai lek lutut. yang saya hormati sejawat Wakil Rektor 1, 2, 3, para pejabat struktural, para dosen dan para karyawan yang berbahagia. Apa sih isu? Puji syukur alhamdulillah hari ini tanggal 8 April bertepatan dengan hari Selasa. Betul ya? Selasa Allah mengizinkan kita semua untuk bersilaturahim di Bandung Magelang dalam rangka melaksanakan Halal Bihalal. Sebuah nikmat yang patut kita syukuri bahwa kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena ada beberapa orang teman kita yang sebetulnya ingin datang ke sini, tapi ternyata harus berjuang untuk kesehatannya, berjuang untuk kesehatan keluarganya. Pak Hengki hari ini tidak bisa hadir karena putranya kena TB. Pak Priyo hari ini tidak bisa hadir karena sedang antri di rumah sakit Saiful Anwar. Dan ada beberapa lain yang izin ke saya tidak bisa hadir karena ada halangan. Nah, kita semua Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir telah Allah izinkan
dengan segala nikmat yang telah diberikan, dan mari untuk itu kita sama-sama mengucapkan dan memanjatkan puji syukur. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya memberi sambutan, izinkan saya ingin memberikan sedikit hikmah halal bihalal. Boleh ya? Karena tidak ada kiainya, nggak ada mubaliknya di sini, sehingga saya mewakili mubalik itu ingin menyampaikan materi tentang tausiah, hikmah dari halal bihalal. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mubalik sekarang itu mudah. Untuk menjadi mubalik itu mudah. Ketika kemarin ada kepastian bahwa Gus Idam itu tidak bisa hadir di sini, gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi mubalik karbitan. Ya, saya koordinasi pertama dengan kiai saya yang namanya Kiai Ul'ah. Yang kedua saya koordinasi untuk lagi dengan Kiai Muara yang namanya bukan Gus Zakaria. Nah, tema hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, saya tertarik untuk membicarakan tentang penyakit hati. Saya tanya ke AI, apa saja penyakit hati? Pertama itu dijawab apa? Penyakit hati itu ada banyak. Nah, supaya Bapak Ibu juga paham bahwa jadi ustaz, jadi kiai itu kalau tanya AI itu bisa mudah tapi juga bisa dijelomprong, gitu ya. Betul. Iya, betul. Jadi ketika saya bertanya pertama, apa saja penyakit hati? Gitu, pertanyaan saya penyakit hati. Sudah. Iya, yang dijawab itu ya penyakit semacam hepatitis, macam-macam ya. Bahwa di AI ini bodoh. Akhirnya saya jawab, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah penyakit hati, katanya AI. Penyakit hati yang paling berbahaya, sirosis hati, kanker hati, hepatitis B dan C, gagal hati akut, dan penyakit hati trauma. Wah, ini tidak ada. Wah, ini salah ini. Saya katakan jawabanku salah. Terus saya tanya lagi, apa saja penyakit hati menurut ajaran Islam? Nah, baru dia sebutkan. Saya minta 10 penyakit hati menurut agama Islam. Ya, menurut AI ya. Coba 10 penyakit hati menurut Islam. 1. Takabur atau sombong. 2. Kibir, kesombongan karena kekayaan atau kekuasaannya. 3. Hasad atau iri hati. 4. Gibah atau membenci. 5. Namimah, mengadu domba. 6. Kufur. 7. Nifaq atau munafik. 8. Riya atau pamer. 9. Sum'ah, mengharapkan pujian. Dan 10. Hubud dunia, terlalu cinta dunia.
Saya tidak akan membahas yang lain-lain. Saya tanya lagi BEI, dari 10 penyakit hati itu, penyakit manakah yang paling berbahaya? Apa katanya ya? Siapa yang tahu bisa menjawab? Apa ini? Dia apa? Dia masih belum benar. Asal masih belum benar. Masih belum benar. Kanker. Ternyata Pak Sugeng betul. Penyakit yang paling berbahaya itu adalah sombong. Takabur itu sombong ya Pak? Iya, sombong. Oke, jadi kenapa penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah sombong? Dan mengapa sombong itu dilarang dimiliki oleh setiap manusia, apalagi memelihara kesombongan itu adalah sesuatu yang terlarang? Ayo kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Ustaz Jamal. Seperti kemarin di pagi dulu kan kita sudah katakan ayat saja. Kalau saya sampaikan Bapak saya Pak Akbar ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya membaca kayak dan janganlah kau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Allah tidak. Berikutnya larangan terhadap sombong ini juga didasari oleh sabda Rasulullah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ini sebuah hadis riwayat Muslim, dan artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah, seberat biji dzarrah atau biji sawi dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Jadi dua kutipan ayat dan hadis tadi secara tegas Allah melarang manusia untuk memiliki sifat sombong. Rasulullah pun dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan masuk surga siapa saja yang memiliki hati sombong besar zarah atau biji zarah sekalipun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting untuk sama-sama kita renungkan. Untung suasananya adalah suasana Idul Fitri, suasana saling memaafkan.
sangat penting karena tadi di awal sudah saya katakan bahwa di antara penyakit hati itu yang paling berat itu adalah sombong. Saya yakin bahwa di antara kita semua yang ada di dalam ruangan ini, di dalam hati kita masing-masing itu ada terbesit sifat-sifat sombong. Betul apa betul? Betul. Sombong karena pintarnya, sombong karena gantengnya, sombong karena ilmunya, sombong karena cantiknya, sombong karena berat badannya, sombong karena kesombongan kecil yang ada di dalam hati kita itu termasuk yang dilarang sebesar jarum. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya kupas lebih lanjut tentang bahaya dari sombong itu, saya ingin mengutip sebuah filsafat dari orang Madura. Ini siapa yang Madura ya? Bu Putri, Bu Halimah, Bu Ana, Bu Hasan, Pak Yudi ya. Baik, di kalangan masyarakat Madura itu ada falsafah yang sangat dijunjung tinggi dan saya sangat membayangkan. Apa itu? Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bahasa Inggrisnya kayak apa, Pak? Bahasa Maduranya Pak Yudi. Pak Yudi ini Madura asli. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Putih lalu dan ya, kalau Anda Oke, Bapak Ibu, kumpul orang Madura sudah lama, sehingga saya banyak tahu mempelajari budaya-budaya orang Madura, termasuk ini. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Yang kalau saya terjemahkan secara gampang, itu lebih baik mati daripada hidup. Lebih baik mati daripada dalam satu sisi itu bagus, karena itu mendorong orang untuk tidak berbuat yang memalukan. Tapi di sisi lain itu ternyata telah mendorong banyak kejadian di masyarakat Madura yang kemudian kita kenal dengan istilah caro, antar keluarga, caro dengan tetangga. Itu karena saking memproduksi filsafat lebih baik putih tulang daripada putih mata. Orang Madura kalau sudah seperti ini, dia tidak mau minta maaf. Ini yang saya beri catatan. Orang Madura kalau sudah pegang ini, tidak mau minta maaf. Jadi lebih baik daripada minta maaf lebih baik tongkat, lebih baik caro, lebih baik mati. Benar apa benar Pak Yudi? Iya. Mudah-mudahan Pak Yudi tidak termasuk yang memegang ajaran ini. Bapak Ibu, dalam banyak kasus filsafat ini disalahartikan. Filsafat ini disalahartikan dan menyebabkan orang-orang itu memiliki sifat angkuh dan sombong, termasuk sombong dan sombong. Ya, betul ini.
filsafat lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bahasa mesti tahu. Bahasa putih bagus. Bahasanya kan belum tahu apa yang kita bicarakan. Bahasa bahasa tahu artinya filsafat Madura lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bahasa nggak bisa menjawab karena ada yang kulitnya hitam nggak bisa jawab. Sesama orang hitam jangan anu ya. Memang gak bisa dulu bahasa. Bapak Ibu, saya katakan nanti filsafat ini telah disalahmaknakan oleh sebagian orang. Mereka lebih baik perang, lebih baik bacaan daripada minta maaf. Padahal menurut saya itu lebih baik minta maaf. Nah, kejadian-kejadian yang ada di masyarakat Madura saat ini itu sudah mulai muncul lah. Tidak banyak lagi kita dengar. Kalau beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, cara di Probolinggo itu masih banyak. Apalagi di masyarakat Madura aslinya sangat. Sekarang sudah. Bapak Ibu, salah satu orang tokoh besar yang pernah menggunakan filsafat lebih baik putih tulang daripada putih mata, tidak mau minta maaf karena sombong dan kemudian menyebabkan peperangan, itu adalah tokoh yang namanya siapa? Ronggolawe. Siapa yang tidak Ronggolawe? Oh, dapat hadiah nanti. Ronggolawe. Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit tentang Ronggolawe. Ronggolawe itu adalah orang yang memiliki jasa paling besar terhadap berdirinya kerajaan Majapahit. Untuk yang pertama kali, Raden Wijaya bisa hutan tarik di Mojokerto itu dibantu oleh beberapa orang, diantaranya adalah Ronggolawe yang asli dari Madura, anaknya Arya Wiraraja. Jasa Ronggolawe terhadap Raden Wijaya pada saat berdirinya kerajaan Majapahit itu sangat besar, dan barangkali itu yang paling besar di antara tokoh-tokoh yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya singkat ceritanya. Di situ ada tokoh-tokoh besar yang memiliki peran penting. Ada Raden Wijaya, kemudian ada Wiro ada Lembu Sora, ada Patih Nanti, ada Ronggolawe, ada Arya Wiraraja, ada Kebo Anabram, dan ada yang namanya Ida. Nah, itu yang tahu komandan. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, ketika Raden Wijaya itu harus mengambil keputusan mengangkat Patih, itu keputusan jatuh kepada yang namanya Nambi, yang menurut cerita juga sejarah itu sebetulnya Nambi itu tidak terlalu banyak punya peran dalam peran maupun dalam mendirikan negara atau kerajaan. Tapi penunjukan Nambi sebagai Patih itu sudah disepakati oleh para pegawai yang lain.
tadi. Sehingga Raden Wijaya menyetujui atas penunjukan Nabi sebagai akan tetapi ini si Rombongan itu tidak bisa menerima keputusan pengangkatan Nabi sebagai Mahapati. Akhirnya Ronggolawe dianggap membangkang dan merencanakan pemberontakan atau makar. Nah, sudah diberi apa ya? Sudah diberi saran, diberi arahan oleh bapaknya sendiri karena Wiraraja. Diberi saran juga oleh pamannya yang namanya Lemudora agar Ronggolawe itu minta maaf kepada Prabu Raja Majapahit, Raden Wijaya, dan Raden Wijaya pun sudah dengan tegas menyatakan salam kepada Ronggolawe. Kalau Ronggolawe mau meminta maaf, maafku sangat terbuka untuk Ronggolawe. Salam itu disampaikan kepada Ronggolawe, tapi karena Ronggolawe sudah terlanjur sakit hati yang membantu, akhirnya dia tidak mau meminta maaf dan menyatakan siap untuk membela keyakinannya. Dan akhirnya dulu Bapak Ibu sekalian, episode berikutnya Ronggolawe itu merencanakan pembangkangan dan pemberontakan yang akhirnya kemudian diperang antara Tuban dengan Majapahit di Sungai Tambak Beras Jombang. Akhir cerita Ronggolawe mati, kemudian Kebu Anabran mati, kemudian Lemudora itu juga kena hukuman, dan banyak prajurit yang mati termasuk istri Ronggolawe yang 2 orang bahasanya. Istri Ronggolawe itu 2 orang. Ketika mendengar Ronggolawe itu mati di medan perang, 2 orang istrinya itu menyatakan belum mati, ingin meninggal dunia dengan cara bunuh diri. 2 orang istrinya akhirnya meninggal dengan cara Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang ingin saya sampaikan? Pesan apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa sebetulnya Ronggolawe yang memang punya jasa, punya kemampuan, dan punya banyak kelebihan, sakti sekali Bapak Ibu Ronggolawe. Tapi karena dia itu mungkin ada sedikit rasa sombong, rasa angkuh, tidak mau minta maaf kepada raja, tidak mau menyatakan atau mengakui bahwa ada kesalahan, itulah yang menyebabkan terjadinya perang besar antara Tuban dengan sebetulnya kalau saja Ronggolawe mau menyampaikan permohonan maaf, itu tidak akan terjadi yang namanya perang, tidak akan terjadi pertumpahan darah antara Tuban dengan satu yang tidak dilakukan oleh Ronggolawe, yaitu sebuah permohonan maaf. Maka konteks pada hari ini, momen hari ini Bapak Ibu, momen lebaran yang kita selalu disampaikan oleh semua ustaz, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, kiranya tidak hanya
selesai dan berhenti di ucapan. Tidak berhenti sampai di ucapan saja, tapi bagaimana kita bisa mengajak, membimbing hati kita untuk betul-betul meminta maaf. Tentu langkah pertamanya adalah menyadari bahwa setiap kita punya kekurangan dan kesalahan. Atas kekurangan dan kesalahan itulah kemudian kita minta maaf yang tulus. Maka tema Halal Bihalal hari ini adalah sucikan hati, taburkan maaf, perkara silaturahmi menuju satu uning. Gitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, sekarang konteksnya Uniwara seperti apa? Kita semua orang di Uniwara, semua kita hidup di Uniwara, sebagian besar kebutuhan kita itu juga terpenuhi lewat hidup. Maka mari kita lihat Bapak Ibu, Uniwara saat ini itu seperti apa. Kalau secara fisik kita semuanya sudah tahu, fisiknya sudah tambah-tambah. Yang terakhir kabar yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPLBB, tanah yang di belakangnya gedung yang sekarang jadi kebun pisang itu sudah dibeli oleh BPLBB. Alhamdulillah ya, berkah. Mau jadi apa di sana? Pokoknya diurusin. Alhamdulillah. Dengan segala upaya menyampaikan masukan atau pembalasan kepada saya itu boleh, karena Nabi Muhammad kan pernah ya, siapa yang pernah merasa saya sakiti silakan pukul saya, gitu ya. Nah sekarang pun boleh, siapa yang pernah merasa saya sakiti sampaikan kepada saya. Dan untuk itu saya mohon maaf yang kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor atas tausiah dan sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya yakni sambutan Ketua BPLBB DKI Pasuruan Bapak Dr. Haji Sufi Pratika MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, beserta Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, Kepala Divisi, Kapolri, dosen di Panjalan, dan jajaran pengurus BPLBB dari Bapak. Kita bersyukur hari ini tadi Bapak Rektor diberikan kesehatan, kesempatan itu patut disyukuri betul, karena tidak semuanya bisa hadir di sini. Kalau bisa menghadiri silaturahmi, bisa bertambah rezekinya, rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa waktu, rezeki berupa uang. Nanti kan ada employee yang nggak hadir kan, karyawan nggak hadir, berarti nggak dapat. Jadi rezeki macam-macam itu bisa diperoleh melalui Bapak sekalian.
Kalau tadi tausiahnya sudah, berarti saya kan mengamini saja, cukup mengamini, selesai. Kalau dihitung mundur waktunya, ada makannya lagi. Oh, ada makannya. Berarti wassalam begitu aja. Dihitung mundur. Kalau zuhur jam 11.34, perlu jam berapa diakhiri? Jam 10. Jam 11. Berarti hanya 8 menit. 8 menit lah. Ya, supaya nanti ada waktu makan, kemudian selesai sholat berjamaah. Saya masih belum menyaksikan, Pak Pram juga belum menyaksikan masjid itu penuh dengan dosen dan karyawan yang sholat bareng itu. Ini belum menyaksikan, nggak tahu kapan. Ini pasti suatu saat akan terwujud. Ini kalau itu berarti semua dapat rezeki, kan dapat pahala sholat berjamaah. Ibu sekalian, tadi disampaikan Pak Rektor, tantangan kita semakin hari semakin panjang. Kok bisa? Logika sederhananya begini. Semakin tambah orang, semakin tambah masalahnya. Satu saja, menyediakan gaji tambah, ya kan gitu. Fasilitas yang lain tambah. Berarti tantangannya semakin hari semakin bertambah. Kalau mau jadi besar ya memang begitu, harus mau tambah terus tantangannya. Kalau mau jadi calon rektor ya harus berani tantangan. Lulus S3 dulu kan gitu. Jadi kan tantangannya lebih berat lagi. Nah, pakai program percepatan, lari, melayu. Dan setiap saat itu akan meningkat terus tantangan. Oleh karena itu, sebelum persoalan hadir, maka kita harus menyiapkan diri dulu, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi permasalahan yang akan datang kepada kita. Jangan menyiapkan diri ketika sudah masalah ada, sudah lewat. Pak Hasan sudah punya semangat calon rektor. Kesempatannya tahun ini kan lewat. Belum lulus. Salah satu persyaratan sudah ada. Artinya tidak siap dengan menyongsong tantangan itu. Ibu bapak sekalian, dinamika organisasi, dinamika di kampus semakin dinamis itu menggambarkan sebuah kehidupan dengan warna-warni persoalan yang menyertai. Ada tadi disampaikan friksi, ada kelompok-kelompok. Ya di mana-mana memang seperti itu. Ada seperti itu. A cocoknya kalau bicara itu dengan B, nggak tek ngomong kalau dengan B. Kalau dengan C, aliran kebatinan, padahal dia berada pada enggak, tapi nggak ngomong. Nah itu yang dimaksudkan tadi. Jadi ada itu alamiah, tidak usah menjadi beban pikiran manakala ada orang-orang berkelompok. Karena itu kan diatur oleh undang-undang. Berserikat dan berkumpul itu diatur oleh undang-undang. Tidak dilarang gitu.
Tetapi bagaimana kelompok-kelompok kecil ini menjadi potensi ya, positif yang dibicarakan positif, sehingga produktivitasnya juga positif. Yang dibicarakan hal yang positif, bukan kita. Ini kan negatif kalau kita. Nah, itu sekalian, dinamika-dinamika yang ada ini bagian dari warna yang ada di organisasi yang ini perlu ada penyalurannya, ada salurannya, dan bisa potensi ngumpul wujudnya proposal pengabdian masyarakat, kumpul rasan-rasan jadi proposal penelitian. Itu kan positif, menghasilkan produk yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi organisasi. Itu yang kita harapkan. Jadi boleh, silakan. Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang tahun politik ya. Sekarang tahun politik. Nah, politik di kampus, pemilihan rektor itu juga ada politik-politiknya. Ada gesekan-gesekan, ada persoalan-persoalan ya. Dan itu bapak sekalian, itu biasa. Bukan kompetisi untuk menang kalah, karena proses ini yang kita ciptakan itu keterpilihan, terpilihan, tidak terpilih, bukan menang kalah. Ya, yang kita pakai bukan persoalan menang kalah, tetapi yang terpilih dan yang tidak terpilih dengan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu ketika proses di Senat, proses di BPLPP dan seterusnya sampai nanti dilantik itu adalah proses pemilihan. Oleh karena itu hal-hal yang terkait itu ketentuan itu menyangkut pemilihan dengan berbagai pertimbangan, bukan persoalan dukung-mendukung. Tidak ada persoalan elektabilitas, ya, tidak bicara elektabilitas ini. Kalau ada elektabilitas berarti kan bolong-bolongan gitu. Ini tidak perlu bolong-bolongan. Yang penting dan seringkali saya sampaikan bagaimana rekam jejak mulai dari pertama kali kita menginjakkan kaki ke kampus ini, track recordnya, reputasinya seperti apa, dan semua orang akan mencatat reputasi kita ini. Semua orang mencatat. Ketika berdiskusi akan muncul plus minus dari masing-masing orang. Keunggulan di mana, kelemahannya di mana, sehingga disimpulkan yang paling layak siapa. Nah, tentunya semua itu adalah ditujukan untuk kepentingan umat. Kita harus setting mindset kita, harus setting bahwa apa yang kita pikirkan. Kalau kita membuat, kalau pada posisi tertentu kita punya polisi, maka harus diniatkan semuanya itu untuk negara, dengan pertimbangan untuk membesarkan ulama.
Jadi ini kalau kaitannya dengan tadi, yang paling penting adalah mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Tidak bisa diserahkan pada kelompok kecil, tetapi semua harus punya kontribusi untuk itu. Bagaimana semuanya berperan dalam rekrutmen mahasiswa baru dengan berbagai strategi teknik yang dilakukan, masing-masing orang silakan berkreasi.